Halo guys, kembali lagi di channel Telsa TV bersama saya Namira Alainur Aziza dan teman saya Fitri Widianti dari kelas 11G. Kali ini kita akan ditemani salah satu kakak kelas kita nih guys, kelas 12. Boleh memperkenalkan diri kak? Perkenalkan, nama saya Hamid Mustafa, saya dari kelas 12H Multimedia. Sebelumnya ini kabarnya gimana nih kak? Alhamdulillah baik, meskipun sekarang lagi mau mempersiapkan buat ujian praktek, sedikit agak pusing gitu. Tapi ya, alhamdulillah bersyukur masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah ya kak. Tanya-tanya sedikit boleh ya kak? Boleh. Sebelumnya ini sekolah di mana nih? Waktu SMP? Iya. Oke, jadi sebelumnya waktu SMP itu saya sekolah di SMP Negeri 3 Salatiga, tahu nggak? Iya, SMP? tahu. Nah, saya sekolah di SMP Negeri 3 Salatiga di situ. Kalau di sini ngambil jurusan apa kak? Saya ambil jurusan multimedia karena menurut saya dulu sebenarnya sebelum masuk di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini saya pengen masuk ke RPL, tapi setelah itu kan saya searching dulu kayak RPL tuh belajarnya apa sih gitu. Terus abis itu saya ngerasa kayak passion saya mungkin enggak di RPL gitu. Setelah itu saya searching lagi ada jurusan apa lagi, ternyata ada multimedia, dan ternyata di multimedia itu menurut saya cocok di situ. Setelah itu saya bergabung di jurusan multimedia gitu. Gimana nih perasaan kakak saat masuk sekolah ini? Oke, jadi perasaan saya saat masuk sekolah di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini, tentunya saya merasa bersyukur karena saya bisa diterima di sini. Sebenarnya sebelumnya saya ada dua opsi pilihan untuk di SMK ini. Yang pertama ada di SMK Negeri 2 Salatiga di Wara itu, yang kedua di sini. Tapi saya memilih masuk ke SMK Telekomunikasi Tunas Harapan karena mungkin sebenarnya sama-sama bagus ya, tapi mungkin karena juga lebih dekat sama rumah saya, dan waktu itu kan lagi pandemi coronavirus gitu kan. Jadi itu mungkin saya juga merasa kalau sekolahnya lebih dekat mungkin bakal lebih gampang aksesnya buat ke sekolah gitu. Jadi saya pilih di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan gitu. Pengalaman pertama kali buat film di kelas 12 ini apa kak? Oke, jadi sebenarnya banyak banget pengalaman pertama kali saat membuat film di kelas 12. Karena seperti yang kita tahu jurusan multimedia itu kan ya tidak lepas dari perfilman gitu kan. Jadi waktu pertama kali buat film itu skripnya itu sudah ditentukan oleh guru pembimbing kita, yaitu oleh Bapak Hendra. Dan di situ sebenarnya kita sudah diuntungkan karena sudah ada skripnya gitu. Tapi juga masih banyak kendala yang lain gitu, seperti mungkin kita kan belum paham kayak settingan kameranya atau apa segala macam gitu. Jadi dan juga terkendala yang paling membuat apa ya, kendala yang paling besar gitulah. Nah itu adalah waktunya, karena waktu pembuatan film itu akhirnya diberikan waktu 2 minggu, dan 2 minggu itu bukan berarti 2 minggu full gitu ya. Karena pelajaran multimedianya itu, pelajaran DKV-nya itu pelajaran apa namanya, teknik TAV. Nah pelajaran TAV-nya itu kan cuman dalam seminggu itu ada 2 kali pertemuan, dan itu nggak full kan. Jadi dalam 2 minggu itu cuma ada 4 pertemuan, dan itu kita harus menyelesaikan satu film. Itu menurut saya waktunya kurang gitu. Jadi kendalanya itu sebenarnya di waktunya itu sih, dan sama karena kan kita juga belum bisa apa ya namanya, kayak belum terlalu expert dalam dunia perfilman gitu. Jadi mungkin dalam berakting itu kita masih kaku apa segala macam gitu, dan kayak kalau ngobrol dalam percakapan perfilmannya itu masih kayak skrip banget gitu, belum bisa improvisasi gitu. Jadi kayak dilihat itu filmnya masih kaku gitu, masih banyak kekurangan begitu. Jadi udah selesai ya kak? Sudah. Yang kemarin itu film terakhir itu proyeknya satu kelas itu sudah selesai. Jadi ada dalam kelas 12 ini ada buat 3 film. Ada buat 3 film. Yang pertama yang diberikan skripnya oleh Bapak Hendra, yang kedua itu film buat sendiri tapi masih dalam bentuk kelompok, itu filmnya bebas, dan yang film ketiga itu film yang satu kelas bebas juga gitu.
setelah lulus ini kakak mau kuliah kerja atau gimana? Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat-sangat banyak ditanyakan gitu ya. Setelah lulus sekolah itu mau kuliah atau mau kerja gitu. Jadi sebenarnya karena saya masuk SMK, itu harapannya dulu pasti kalau lulus sekolah itu kan maunya kerja gitu kan, karena kan SMK gitu. Tapi setelah kesini, waktu itu kan ada kelas 12 itu ada yang apa itu namanya yang siswa eligible. Nah itu jadi ada siswa eligible itu adalah siswa yang dikelompokkan berdasarkan prestasinya dari nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Jadi di situ nanti siswa eligible itu berkesempatan untuk mengikuti seleksi untuk perguruan tinggi tanpa tes. Dan alhamdulillah saya masuk dalam siswa eligible itu karena mungkin nilai saya lumayan gitu kan. Setelah itu karena saya masuk siswa eligible, saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi saya juga nanti pengen mendaftar kuliah, tapi juga pengen kerja gitu. Jadi saya daftar kuliah dan juga daftar kerja. Misalkan kuliahnya nanti belum diterima, jadi saya kerja dulu, terus nanti baru kuliah ambil jalur mandiri begitu. Iya. Sebelumnya nih Kak, makasih banget atas waktunya udah menyempatkan masuk ke podcast kita. Dan sekian dari kami, saya Fitri Widianti dan teman saya Namira Alainur Aziza. Sekian, terima kasih.